Dalam kereta coy, jam 2 pagi sendirian. Gile, ngapain sih gue di sini? Ada suara aneh-aneh lagi. Tiba-tiba melewati 10 detik itu, gerbong itu terang benderang lagi. Semuanya nih, apa satu gerbong aja? Satu gerbong yang di depan kita. Oke. Satu gerbong di depan kita terang lagi. Nah ini Bang Ale yang bikin jantung saya meledak. Bener-bener kondisinya adalah gerbong terang dan setiap penumpang yang tadinya duduk dengan aktivitas masing-masing semua berdiri menghadap jendela melihat kita Bang Ale. Jadi bener-bener kayak gini semua gitu di jendela berjejer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Seperti apa kejadian mistis yang dialami oleh narasumber kita pada malam hari ini? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum Bang Didit. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Didit udah hadir lagi di studio Jejak Backpacker. Ya, Nah, jadi Bang Didit ini ada di sini tentunya mau bercerita tentang pengalaman mistis ya Bang ya. betul Bang Ale. Nah, ini kali ini Bang Didit mau menceritakan tentang apa nih Bang? Boleh di-spill sedikit aja dulu kisi-kisinya. Oke Bang Ale, gua akan bercerita soal pengalaman gua waktu zaman kuliah ketika gua lagi sering hobi-hobinya hunting soal misteri-misteri Bang Ale, yaitu hunting mengenai kereta api setan di jalur komuter lain kota ke Bogor. Nah kebetulan ketika gua hunting gua dapat dokumentasi aslinya Bang Ale. Oh, Dokumentasi dokumentasi aslinya? asli Bang Ale, gue yang ngambil gambar waktu itu. Oke, berarti nanti bisa ditampilin dong ya? Pasti bisa. Oke. Kalau gitu disimpan dulu aja ceritanya Bang Didit. Kita lanjut setelah ini ya. Tapi sebelum Bang Didit bercerita lebih jauh lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kopi Liong Bulan. Nuansa legendaris di mana keunikan rasa dan aroma mengalir dari setiap biji kopi pilihan. Keistimewaan yang dipersembahkan bagi mereka yang menghargai cita rasa terbaik. Gurih dan aroma asli yang khas dibuat dengan sempurna. Kopi Liong Bulan, keajaiban dalam setiap aroma. Oke, Bang Didit. Ya. Wah, berarti ini kalau udah ada dokumentasi aslinya itu berarti ini seru banget ya. Horor banget gitu Bang ya. Menurut gue sih horor, tapi mudah-mudahan tidak mengecewakan. Oke. Udah siap nih Bang buat cerita? Insya Allah siap. Aman ya? Iya. Oke, silakan kalau gitu Bang Didit. Oke Bang Le, jadi kejadiannya itu di sekitar tahun 2003-2004. Yaitu tepatnya ketika gua masih duduk di bangku kuliah ya, di awal-awal semester. Nah kebetulan kan memang gue kuliah di sekitar Jakarta Barat ya, di daerah Grogol. Nah di awal-awal semester ini gue banyak berteman lah sama teman-teman komunitas ya. Kebetulan dapet teman-teman yang hobi fotografi Bang Ale. Hobi fotografi, semuanya kita foto, termasuk hal-hal yang berbau misteri nih. Jadi setiap ada cerita apa gitu yang menjadi urban legendnya kampus saat itu khususnya dan umumnya urban legend di Jakarta lah ya, yang banyak beredar karena kan di era itu
walaupun sosial media belum seramai sekarang, tapi cerita-cerita itu tetap masih ada tuh Bang Ale. Baik dari internet, dari mulut ke mulut ya. Dulu masih di Kaskus tuh Bang Ale, cerita-cerita tuh numpuk di Kaskus gitu ya. Boleh disebut ya platformnya Kaskus ya. Jadi ketika itu adalah beberapa cerita. Jadi kami sebenarnya itu kurang lebih sekitar 5 sampai 7 orang komunitas kami ini. Sebenarnya fotografi, komunitas pecinta fotografi gitu. Cuman ada beberapa orang itu sekitar 2 sampai 3 orang memang yang hobi misteri. Hobi-hobi cita-cita misteri ya gitu ya. Nah terus setiap kita ada cerita yang lagi boom gitu ya di internet atau di dia tongkrongan lah gitu ya, itu selalu kita langsung sigap tuh satu-satu kita hunting. Kayak dulu pertama-tama kita hunting itu yang urban legendnya di TPU Jeruk Purut tuh, yang pastur tanpa kepala bawa anjing hitam gitu. Itu kita beneran Bang Ale, kita beneran langsung terjun ke lokasi, langsung terjun ke lokasi. Viral zaman dulu ya? Iya kan beberapa kali sempat viral juga ya di era sekarang ya. Cuman memang ya nggak seheboh dulu gitu, karena sudah banyak cerita banget di zaman sekarang ini ya. Kita hunting ke sana bawa kamera, bawa handycam gitu-gitu. Ada lagi yang dulu rumah Pondok Indah juga ada, rumah Kentang juga ada. Kita hunting tuh, bener kita hunting tuh ke dalamnya. Cuman di rumah pondok kita nggak bisa masuk ke dalam ya. Cuman saat begitu viral kita nggak bisa masuk ke dalam karena udah terlalu ramai sama yang dari seluruh warga sekitar ya, yang ngerubunin rumah itu. Karena dulu ada katanya ada tukang nasi goreng apa tukang sate gitu ya. Gerobaknya masih ada, terus orangnya udah nggak ada gitu. Katanya ada yang mesen di dalam rumah itu, tiba-tiba dia menghilang begitu aja gitu kan ya. Itu urban legendnya gitu ya. Nah, ada satu saat gitu ya, pas saya sedang beraktivitas di kampus. Kita kan namanya komunitas ya, namanya organisasi. Dulu UKM kan, unit kegiatan mahasiswa fotografi. Nah itu saya kan terpaksa harus pulang malam, pulang jam 9. Sebenarnya aktivitas kuliah itu cuma sampai maghrib ya, sampai jam 5. Cuman nongkrongnya itu yang lama gitu, sampai malam gitu di sekretariatan gitu. Nah setelah kita nongkrong sampai jam 10, jam 9 saya pulang. Karena dulu saya belum ada kendaraan ya, belum diberikan sama orang tua, saya akhirnya naik kendaraan umum. Dari depan kampus saya naik bis kalau nggak salah itu, naik bis P12 kalau nggak salah, Kopami, dari Kalideres ke Senen. Cuman saya berhentinya di Sawah Besar, stasiun Sawah Besar. Dari stasiun Sawah Besar saya menuju ke Depok, naik kereta gitu kan. Oke, pas saya sampai di stasiun Sawah Besar, saya turun dari bis, saya beli tiket, terus saya langsung naik ke atas ya, karena kan dia stasiunnya di atas ya, bukan di bawah gitu. Itu saya tunggu kereta. Saya duduk itu di samping, masih di stasiunnya nih, saya duduk di samping seorang bapak-bapak itu kayaknya bapak pekerja kantoran ya. Terus lagi duduk santai, terus ditegur sama bapak-bapaknya, "Mas, dari abis pulang kuliah ya?" gitu. Mungkin ngeliat dari potongan saya masih kayak anak kuliahan ya gitu ya, bawa tas apa segala macem. "Oh iya Pak, kok sampai malam kuliahnya?" gitu. "Iya Pak, nongkrong dulu," katanya. Saya bilang gitu ke bapak-bapaknya. Oh gitu katanya. "Kalau malam-malam hati-hati Mas. Karena lagi banyak cerita nih, lagi ada banyak kejadian." Nah, di situ tuh tadinya saya nggak terlalu memperhatikan bapak-bapak itu. Begitu bapak-bapak bilang ada kejadian, saya jadi fokus ke si bapak itu. Saya langsung nengok samping, "Kejadian apa Pak?" gitu. "Iya, kemarin ada korban kereta api hantu." Wah, kaget tuh saya kan, kereta api hantu. Nah pas saya tanya kereta api hantu, kebetulan pas keretanya lewat tuh, kereta yang saya tunggu-tunggu sama si bapak kan. Begitu kita berdiri, kepotong kan itu kan, kita berdiri terus masuk ke dalam kereta. Nah karena rasa penasaran saya soal kalimat terakhir yang diucapkan oleh si bapak, kereta api hantu, akhirnya saya nyintil tuh, ngikutin tuh bapak ke tempat duduk yang diinginkan si bapak gitu. Dia masuk ke pintu, kita masuk ke pintu kereta, belok kiri langsung duduk di bangku. Saat itu kereta apinya masih
kereta komuter lainnya itu udah kosong ya, maksudnya ya ada beberapa lah di gerbong kami itu sekitar 10 orangan lah gitu, selang-seling duduknya gitu. Saya duduk, dia duduk. Saya masih penasaran tuh, saya masih ngeliatin tuh bapak kan. Pak, tadi apa maksudnya kereta apian tuh? Nah, oh iya, kemarin saya pas jam-jam segini juga, saya pulang dari kantor, itu lagi heboh di stasiun Depok, kata dia. Jadi heboh gimana? Jadi ada satu ibu-ibu, kayaknya lansia ya, di atas 40 tahunan, itu lagi dikerubunin sama orang. Ada beberapa orang ngerubunin dia gitu. Tuh ibu terduduk kayak masih linglung. Kayak masih bingung gitu ya. Terus saya penasaran kan, saya kan memang turnya di Depok juga. Saya penasaran, saya ini artinya si bapak ya. Saya penasaran, saya ikutin tuh ceritanya gitu. Setelah dia habis linglung, dia cerita. Jadi dia si ibu itu sebenarnya tujuannya dari kota menuju Bogor. Jadi dari stasiun kota tuh, stasiun pemberhentian terakhir di stasiun kota, dia masuk ke kereta. Ini setelah si ibunya cerita ya. Jadi si ibunya tuh dikasih minum apa segala macam, akhirnya dia udah tenang, dia baru cerita ke teman, ke yang rubunin dia. Ada petugas kereta apinya, ada warga-warga, penumpang-penumpang lainnya gitu kerubunin. Jadi dia masuk ke stasiun kereta kota, dia duduk di bangku stasiun, lama dia nunggu. Itu kejadiannya itu udah di jam-jam 11, jam 12. Artinya kan sudah kereta-kereta terakhir ya menuju ke kota, ke stasiun Depok, stasiun Bogor. Sampai ada satu kereta berhenti di depan dia, mulai kan karena itu di ujung ya. Udah mulai, dia masuklah ke kereta itu. Dia masuk ke kereta itu dalam kondisi dia sendirian dari stasiun kota. Dia duduk di gerbong, di depannya, di kiri kanannya ada beberapa orang gitu. Jadi tanpa ada rasa curiga atau apa, dia duduk aja seperti biasa, seperti hari-hari aktivitas dia per hari ini kan. Dia duduk, jalan terus kereta, jalan. Cuman yang anehnya adalah kereta itu nggak berhenti, Bang Ale. Oh, nggak berhenti di stasiun pemberhentian selanjutnya. Jadi ada beberapa stasiun yang harusnya dia berhenti, dia nggak, dia jalan terus. Nah di situ mulai si ibu katanya cerita ke kita, ke mereka kan, yang dengerin ceritanya, kok udah mulai ada kejanggalan nih. Tadinya dia santai-santai aja, mulai janggal dia. Akhirnya dia mulai menanya ke sekeliling gitu, karena jaraknya jauh-jauh, jadi nggak ada yang nanya. Dan kejanggalan itu kejanggalan pertama, tidak berhenti di stasiun-stasiun yang harusnya dia berhenti. Kejanggalan kedua adalah penumpangnya itu kayaknya semuanya dalam kondisi mukanya lempeng-lempeng aja, Bang Ale. Jadi ada yang nunduk, ada yang fokus ke satu depan, satu fokus gitu ya, nggak ada yang lirik-lirik gitu. Mukanya datar semua gitu. Itu kejanggalan kedua. Nah satu persatu dia lihat tuh penumpangnya, satu persatu dia lihat. Kejanggalan ketiga adalah dari pakaian. Jadi pakaiannya itu seolah-olah bukan di zaman itu, Bang Ale. Jadi pakaiannya itu bukan kayak era tahun 2000-an awal itu, cenderung ke 10 tahun, 20 tahun sebelumnya gitu. Kan mode kan kelihatan ya, Bang Ale ya, trend fashion gitu kan. Itu dia ketika dia ngelihat pakaian-pakaiannya penumpang itu, dia mulai ngerasa khawatir katanya. Saya udah mulai deg-degan tuh, Pak, katanya. Udah kok mulai perasaannya udah aneh, udah terlalu banyak kejanggalan. Dia lihat kiri kanan juga, mau tanya ke siapa, kayaknya penumpang lain kayak mengisyaratkan nggak mau diganggu gitu, padahal kan fokus gitu, kayak pasang muka yang tidak bersahabat lah. Mulai serem, tadinya janggal, khawatir, menuju ke serem. Momennya udah serem katanya itu. Nah terus sampai dia ngelihat persis di depan dia itu ada bapak-bapak lagi baca koran. Pertama dia biasa aja gitu, sampai ke satu titik dia ngelihat depan korannya itu pas dibuka gini kan ya, depan korannya kan kelihatan ya, karena kayak saya sama Bang Ale gitu, saya ibu-ibunya, Bang Ale bapak-bapaknya gitu, lagi sibuk baca koran, mukanya tertutup sama koran. Tadinya dia nggak mau perhatiin, jadi perhatiin korannya. Tahu gak Bang Ale? Pas dia
berusaha memicingkan mata, fokus di korannya itu. Apa yang dilihat? Yang pertama kali dilihat adalah tanggalan koran itu. Oke. Tertulis tanggal di situ 21 Juli 1971. Udah lama dong. Gitu berarti. 1971 dilihat di situ kan. Nah, di situ dia mulai dek gitu. Ini ada yang salah nih. Ini ada yang salah nih. Dia juga bingung, dia mau gimana kan? Karena kereta api masih berjalan kan. Masa dia mau lompat ke kereta, dia serem mau lompat ke kereta api apa segala macam. Nah, di momen itulah dia berdoa katanya. Dia udah tangannya udah bergetar hebat, kakinya udah keringet dingin katanya, dia berdoa, dia sholawat apa zikir apa segala macam gitu. Sampai di momennya tiba-tiba kereta api itu melambat, berhenti di satu stasiun. Buru-buru dia keluar, itu lari sekencang-kencangnya, berdiri dari bangku, keluar dari pintu gitu, begitu pintunya kebuka langsung kabur. Dan itulah di stasiun Depok. Di stasiun Depok berhentinya dia nggak peduli dia mau di stasiun mana, dia berhenti, pokoknya dia keluar dulu lah dari kereta itu. Nah, keluar dari stasiun Depok itulah baru badannya udah lemes, kata udah keringet dingin, udah linglung, udah panik lah gitu. Dia duduk, baru penumpang lain itu sadar gitu bahwa ada sesuatu yang terjadi di ibu ini gitu. Nah, di situ saya kan jadi nyimak gitu kan, dan kata si ibu, informasi terakhir, jadi jarak antara stasiun kota sampai stasiun Depok itu yang harusnya mungkin 15 menit 20 menit ya kalau kereta api ya, itu katanya cuma 5 menit Bang Le, cepet gitu. Jadi durasinya itu terlalu cepat untuk ukuran kereta. Mungkin kalau ada kereta api zaman sekarang yang WUS itu mungkin lebih cepat ya. Tapi kan zaman itu kan di 2000-an awal kan belum ada kereta api cepat ya. Nggak masuk akalnya di itu di terakhir. Nah itu saya nyimak. Akhirnya saya jadi tertarik nih Bang Ale nih. Pasca saya dengar cerita nih Bapak nih, begitu sampai di Depok ya saya turun. Nah udah itu di skip saya jadi mikir kan gitu, wah ini cakep, ini keren, jadi saya penasaran tuh, jiwa hunter saya tuh terpanggil lah gitu kan ya di momen ini urban legend ini saat itu belum ada cerita di mana-mana tuh Bang Ale. Itu kejadian pertama di 2003 berarti kan ya, 2003 akhir atau 2004 awal, saya lupa ingat tuh kejadiannya, pokoknya di semester kedua saya lah di kampus gitu. Nah udah sepanjang malam saya nggak bisa tidur, saya pikirin, aduh nih gimana nih, cerita keren nih, cakep nih, harus saya ajak anak-anak nih buat hunting ini gitu kan. Jadi pas ketika malam itu berlalu ya, besok paginya saya kuliah seperti biasa, pas tengah hari siang saya langsung ke sekret tuh, saya ceritain ke teman-teman tuh, apa namanya, bro lu denger gak cerita kereta api setan gitu. Hah, apaan tuh Dit gitu kan. Iya, baru saya cerita balik tuh ke teman-teman saya. Nah, saya ceritain utuh, saya ceritain detail, teman-teman jadi tertarik juga. Wah, itu cakep tuh. Yuk kita hunting yuk ke Depok yuk gitu. Ke stasiun Depok. Jadi malam itu setelah selesai kuliah ya, saya malamnya juga balik ke ini. Malam itu kita belum mutusin, belum hunting karena ada beberapa temen yang nggak bisa. Akhirnya kita hunting itu di malam berikutnya. Oke, singkat cerita, ketika saya lagi kita kerjanjian lah, karena rumah saya di Depok, teman-teman ada sekitar tadinya 4 orang Bang Ale. Cuman akhirnya yang datang ke rumah saya itu cuma 1 orang. Yang ditungguin lama lagi, kita kan janjian sekitar jam 3-4 sore ya di rumah saya, karena rumah saya di Depok. Belum ada yang datang kan, jadi tungguin dulu masih ada pakai handphone ya, Nokia, SMS, kita SMS nggak ada yang balas apa segala macam. Jadi sampai jam 7, jam 8 belum ada yang datang. Saya cuma berdua nih, saya sama satu teman namanya Rio yang di rumah saya itu. Teman-teman kemana nih apa segala macam, nggak dibalas. Akhirnya di jam 10-an kami berdua nekat Bang Ale. Nekat, udahlah kayaknya nggak jelas nih teman-teman yang lain nih, kita jalan aja yuk. Ah lu serius lu Dit, cuman berdua nih, kita perlu banyak orang nih kata gitu kan. Enggak, udah kita coba aja ke jalanin gitu. Jadi kita akhirnya berangkatlah berdua Bang Ale ke Depok, stasiun Depok itu kan sekitar 5 menit ya dari rumah saya. Saya masih naik Vespa tuh Bang Ale, jalan berdua boncengan gitu ke stasiun Depok, parkir udah tuh.
Nah, begitu parkir, kita siapin alat tuh Bang Le. Kita bawa satu handycam. Dulu masih handycam Bang Le, belum ada SLR. Kita pakai handycam yang besar gini ya. Baterai aman. Udah kita jalan. Lu bawa senter gak? Gue bawa senter besar gitu. Jadi teman saya megang senter, saya megang handycamnya gitu. Masuklah kita sekitar jam 11 malam ke stasiun Depok. Nah di situ kebetulan masih ada tuh petugas tiketnya. Jadi kita beli tiket kereta terus masuk ke dalam gitu. Suasananya masih rame Bang Ale, jam 11 malam. Jadi kita nunggu sepinya di atas jam 12 malam ketika kereta apinya udah nggak ada lagi yang beroperasi di sana kan, nggak ada yang lewat gitu. Jadi kita sepanjang dari jam 11 sampai jam 12 malam kita nongkrong di warung kopi di depan stasiun gitu. Tapi tiket udah kita pegang kan. Nongkrong ngopi jam udah nih jam 12 malam nih, udah sepi nih. Pintu ininya udah mulai mau ditutup tuh. Akhirnya kita sebelum tutup kita masuk, kita nongkrong di pojokan ujung peronnya menuju ke stasiun Bogor ya. Nongkrong. Terus sekitar jam 12-an lewat gitu. Nah, udah sepi nih, Bro. Beberapa lampu juga udah dimatiin di stasiun. Yuk, jalan yuk. Kita keliling-keliling gitu. Udah tuh sambil jalan kita. Jadi antara peron menuju ke Depok sama peron menuju ke kota itu ada semacam basement di stasiun Depok itu. Kita turun ke basement sambil ngerekam. Itu udah gelap gulita tuh Bang Le. Udah gelap, basementnya udah gelap. Hanya ada lampu darurat di ujung sana gitu, lampu warna merah gitu kan. Saya sambil ambil gambar. Memang di saat di basement itu karena mungkin di dalam tanah ya ada lembab lah, ada dingin lah, menggigil gitu. Tapi menurut saya itu masih karena situasi kayak gitu. Jalan-jalan ke basement nggak terjadi apa-apa, naik lagi ke atas peron menuju ke kota. Ngambil gambar, saya tidak ada kereta yang mau melintas, juga nggak ada orang sama sekali, kita berdua doang kita ngambil gambar. Nah sampai jam 1 sampai setengah 2 kita merasa nggak terjadi apa-apa Bang Ale. Bener-bener yang nggak ada apa-apa, melintas begitu aja, melewati gitu aja waktu ya. Bro, gue capek nih, udah yuk, kayaknya udah nggak ada apa-apa nih, bohong nih cerita nih, emang gosip-gosip yang dikasih bumbu-bumbu aja sih kayaknya nih gitu. Gagal lah, fail lah gitu ya. Kalau seperti kita juga ke hunting ke beberapa tempat lain, ketika kita sudah gagal ya udah balik gitu. Kita kasih klaim bahwa ini cerita ya cuman isapan jempol belaka gitu. Udah balik lagi ke warung kopi tadi tempat kita awal gitu. Pesan lagi tuh karena udah lapar, jalan-jalan pesen Indomie lah itu anget-anget kan. Tanya sama penjaga warungnya, ngapain pada adik-adik balik lagi ke sini? Saya pikir udah naik kereta tadi, kata ini kopinya, penjual kopinya. Enggak Pak, ini iseng-iseng aja nih gitu. Iseng-iseng gimana? Iya, hunting-hunting setan. Nah kayak gitu bapak-bapaknya tuh. Ih setan kok dihunting gitu-gitu kan, dia cerita dia, komentar dia gitu. Emang setan apa itu yang kereta api hantu Pak gitu-gitu. Oh, dia baru tahu kan. Dia salah tempat. Saya orang lama di sini. Banyak kejadian itu bukan di stasiun Depok yang baru. Stasiun Depok aslinya adalah di stasiun Depok lama. Oh, oke. Itu kejadian itu yang stasiun Depok awal-awal di situ gitu, kata si penjual kopi ya. Salah lokasi adik-adik ini. Ini mah stasiun baru gitu kan, baru-baru berapa tahun ke belakang ya, mungkin ada 5 tahun 10 tahun ke belakang lah gitu. The real stasiunnya itu di stasiun Depok lama gitu. Wah yes, kurang riset kita nih kan, kurang ini gitu. Tapi udahlah karena sudah malam ya, udah jam 2 lewat, akhirnya kita anggap hari ini cukup. Kita setting lagi rencana buat besok ke stasiun Depok lama. Kita pulang ke rumah, saya anterin dulu ke rumah saya karena motor teman saya ada di rumah saya. Udah mereka si Rio ini balik ke rumahnya. Nah udah nih hasil dari kita malam ini kita ceritakan ke teman-teman, kata langsung pada ini tuh kan bener, lu sia-sia lo gini-gini, lu gagal lo gitu. Nggak nih, gue mau coba lagi di stasiun Depok lama, lu pada mau ikut gak? Enggak lah, itu aja udah gagal, capek-capekin aja. Nah cuman karena saya jalan kemarin sama Rio ini,
Rionya masih penasaran juga karena kita ngalamin langsung kan. Oke, singkat cerita ketika udah selesai di kampus, kita balik lagi, saya janjian lagi sama Rio, kumpul di rumah saya. Sama kita janjian sebelum maghrib, habis maghrib Rio datang ke ini, kita berangkat lagi ke stasiun Depok Lama. Jadi statusnya itu, posisinya itu kalau dari arah Bogor ada stasiun Citayam, stasiun Depok Lama, Depok Baru, Bang Ale. Nah akhirnya kita ke Depok Lama nih. Depok Lama itu ternyata tempat pemberhentian kereta, Bang Ale. Jadi kayak semacam depo. Oh. Jadi biasanya kereta-kereta itu selain parkir di depo Manggarai, kan kalau Manggarai kalau Bang Ale pernah lihat tuh rela banyak tuh. Iya. Tuh kereta-kereta api pada parkir di sana tuh. Jadi setelah selesai sampai Bogor, pada balik ke Manggarai atau balik ke Depok. Karena deponya di situ, parkirnya di situ banyak, jadi banyak kereta di situ kan pada parkir kan. Nah oke, kita cuman karena depo Bang Ale, kita nggak bisa masuk sembarangan. Karena kan memang bukan untuk penumpang ya. Akhirnya kita masuk parkir di posisi deponya itu antara stasiun Depok Lama sama stasiun Citayam, di tengah-tengahnya lah gitu. Kita ke arah parkir di stasiun Depok Lama, parkir motor di situ. Kita jalan kaki nyelusurin rel dari stasiun Depok Lama menuju ke depo, karena target kita nih deponya ini gitu. Kita berharap kita ketemu kereta api hantunya itu di depo itu gitu kan. Jalanlah kita tuh sekitar ya 15 menit lah nyusurin rel. Sampailah kita ke deponya tuh. Depo sudah jam 12 ke atas ya. 12 ke atas sudah benar-benar gelap gulita gitu. Cahaya cuman ada di atas lampu sorot gitu kan. Cuman kereta apinya di dalamnya udah gelap semua. Begitu kita masuk ke depo, bener Bang Le. Jadi ada sekitar belasan kereta api parkir di situ berjejer rapi gitu kan. Kita naiklah di kereta api paling dekat, gerbong kereta api paling dekat. Kita naik ke atas, kita jalan tuh dari gerbong api paling belakang menuju gerbong api kereta paling depan gitu. Gerbong pertama kita selusurin dengan suasana gelap gulita. Nah ini ada dokumentasinya Bang Le. Ini ada dokumentasinya gitu ketika kami lagi jalan menelusuri gerbong-gerbong yang gelap itu ya. Sampai di depan nggak terjadi apa-apa. Gerbong pertama kita pindah, lompat ke gerbong kedua, berarti balik lagi itu dari depan ke belakang gitu ya. Kita telusurin terus, nggak terjadi apa-apa juga. Sambil saya merekam tuh ya, pindah lagi ke gerbong ketiga. Nah gerbong ketiga ini lebih pendek, jadi saya nggak sampai ujung saya di gerbong kedua, saya maju dikit baru pindah ke gerbong 3. Nah di sini mulai ada apa ya, semacam fenomena yang atmosfernya udah berbeda nih. Jadi ketika saya masuk di gerbong ketiga ditelusurin, jadi posisinya saya yang megang handycam di depan, teman saya di belakang megangin senter. Senternya itu untuk senterin supaya handycamnya dapat gambar gitu ya, dapat visual, bukan untuk kita gitu, untuk kondisi untuk kebutuhan video gitu. Pas ketika kami telusurin itu mulai ada apa ya, semacam perbedaan suhu. Harusnya itu jam 1 malam dingin, itu udah mulai sumuk, udah mulai apa ya, kayak semacam gerah gitu ya, gerah gitu, tiba-tiba panas gitu. Padahal itu semua gerbong kan pintunya kebuka ya, otomatis pasti hawa dingin tuh pasti tembus ke dalam gitu. Udah mulai gerah. Makin maju ke depan, gelap gulita, kita telusurin tuh antar bangku-bangku kosong dan gantungan-gantungan tangan itu ya, buat pegangan, kita telusurin. Nah di tengah-tengah gerbong ketiga ini sudah mulai ada suara-suara aneh Bang Le. Suara-suara anehnya itu benar-benar terekam di dokumentasi saya nanti ya. Mungkin bisa saya bilang, duh nih gimana nih, di suara di video saya tuh jelas saya terekam kamera bahwa ngapain sih kita di sini nih? Ini udah mulai aneh-aneh nih, dan rame tiba-tiba. Dalam kereta coy, jam 2 pagi, sendirian, gile ngapain sih gue di sini? Ada suara aneh-aneh lagi.
Kami jalan terus, kita telusurin. Itu tadinya jalan kita penuh percaya diri kita ya, menelusurin gerbong itu tiba-tiba mulai pelan-pelan gitu ya. Mulai ada pikiran tuh udah aneh-aneh lah. Karena suasananya udah mulai aneh gitu kan. Nah, ketika kita telusurin itu, tiba-tiba ketika di depannya sekitar 10 langkah atau 15 langkah kita dengar suara aneh-aneh itu kita samar-samar dengar suara ini Bang Ale, kayak cetek-cetek. Oh, ini yang karcis gitu. Betul Bang Ale. Cetek-cetek, cetek-cetek gitu kan. Itu suaranya itu berasal dari gerbong sebelah kami. Oke. Bukan di gerbong ketiga ini. Jadi kayak samar-samar cetek-cetek. Nih apa nih, suara apa nih? Apa suara mesin kereta api? Cuman kok suaranya random gitu. Nggak berurutan gitu kan. Cetek-cetek terus jalan lagi gitu-gitu. Saya udah mulai lirik-lirik kan tuh Bang Ale sama teman saya. Sambil teman saya juga udah kayak kelihatannya saya udah muka waspada gitu ya. Lu denger suara itu gak? Saya bisik-bisik ke teman saya. Ya gue denger gitu kata dia. Itu suara apa ya? Suara mesin kereta api kali ya? Atau tetesan air ya? Saya bilang gitu. Enggak. Ini gue familiar sama suara ini, kata saya gitu. Iya Dit, ini suara bunyi apa, cetekan karcis kan. Kalau teman-teman belum tahu ya mungkin kalau mungkin di zaman kita tahu itu ya. Dulu kan belum pakai kartu ya. Belum pakai kartu flash atau e-money gitu, kartu digital. Kita pakai karcis kertas ya. Jadi begitu sampai di dalam kereta, karcis itu dikasih ke petugas kereta api, terus lalu dibolongin ya Bang Ale ya, pakai mesin itu ya, kecetekan gitu, kayak staples. Iya, itu suara apa namanya, alat pembolong karcis gitu. Kita udah jadi saya tuh udah contact tuh sama teman saya, udah dia melotot ke saya, dia juga, saya yang melotot ke dia gitu. Gimana nih? Lanjut gak nih? Ayo terusin. Dikasih semangat saya sama teman saya gitu. Nah, kita maju lagi tuh. Jadi kalau antar gerbong itu kan ada pembatas ya Bang Ale ya. Suara cetek-ceteknya itu dari gerbong sebelah. Jadi begitu kita masuk ke dalam pembatas gerbong itu, masuk ke gerbong selanjutnya, kita kan ngeliat lagi di gerbong sebelah. Tahu gak Bang Ale? Gerbong sebelah kami, yaitu di gerbong 4, terang. Bener-bener terang dan ada penumpang Bang Ale. Penumpangnya itu nggak rame, semua duduk rapi, duduk tapi selang-seling. Terus kaget dong kita. Sayangnya ketika saya lagi ngeliat tiba-tiba gerbong terang itu, handycam saya mati di situ, lowbat. Nah itu missnya itu saya dapat dokumentasi di situ. Jadi gerbongnya terang, semua orang yang duduk itu sibuk sama duduk gitu ya, duduk di bangku masing-masing. Dan akhirnya saya baru tahu sumber suara cetek-ceteknya itu adalah bener ada petugas kereta api yang keliling ke setiap penumpang buat bolongin tiket gitu. Nah, kita tuh benar-benar ngeliat langsung tuh. Kan jarak antar gerbong satu sama gerbong depannya itu kan cuman selisih bareng 3 meter, 2 meter lah gitu ya. Tapi kita nggak berhenti, kita jalan juga beriringan sama posisi. Jadi kita ngikutin petugas kereta apinya itu. Kita jadi kondisinya ini kereta, ini yang kereta api yang terang itu kita jalan gini nih. Sambil berbarengan sama petugas kereta api yang jalan. Kan di situ mulai saya nggak masuk akal. Apakah ini yang disebut kereta api setan atau kereta api hantu gitu kan? Tuh pikiran saya udah berpikir macam-macam tuh. Karena memang kereta api itu terang benerang dan masih ada penumpangnya gitu. Terus begitu saya ikutin satu gerbong kami lewatin. Nah pas di gerbong kedua kita lewat pembatas gerbong lagi, kita ngelihat ke gerbong seberang yang saya lihat masih ada aktivitas itu, tiba-tiba gelap, blas gitu, gelap lagi tuh gerbong sebelah. Kita diem di situ,
ada sekitar berapa, mungkin sekitar 10 detik gitu Bang Ale. Kita berdiri membeku gitu, freeze, melihat gerbong sebelah yang udah kembali lagi gelap gitu. Diam aja gitu. Saya nggak ada ngeliat teman saya juga ngeliat saya. Kita loh, ini kenapa nih? Kok tiba-tiba gelap lagi? Ada mungkin sekitar 10 detik lah. Kita diam membeku melihat gerbong sebelah yang kembali gelap. Tiba-tiba melewati 10 detik itu, gerbong itu terang benderang lagi. Semuanya nih, apa satu gerbong aja? Satu gerbong yang di depan kita. Okay. Satu gerbong di depan kita terang lagi. Nah ini Bang Ale, yang bikin jantung saya meledak. Bener-bener kondisinya adalah gerbong terang, dan setiap penumpang yang tadinya duduk dengan aktivitas masing-masing, semua berdiri menghadap jendela melihat kita Bang Ale. Jadi bener-bener kayak gini semua gitu di jendela, berjejer. Jadi para penumpang itu kayak ngerasa, ada yang bisa ngelihat kita gitu. Ada yang sadar sama kehadiran kita gitu. Semuanya berdiri berjejer menghadap jendela ya, dan melihat kita, termasuk petugas kereta apinya itu, tanda kutip ya. Di situ jantung saya ngerasa, aduh, nggak bisa dideskripsikan Bang Ale. Kayak bener-bener berhenti total gitu. Nah teman saya juga yang ini saya lihat udah menggigil gitu, udah maksudnya udah bergetar badannya gitu. Jadi semua eye contact sama kita. Ada sekitar 10 sampai 11 penumpang plus petugas kereta apinya itu berdiri ngeliat kita gitu. Kayak seakan-akan gue tahu lu ngeliat kita gitu. Kita tahu kamu berdua bisa ngeliat kita gitu. Di situ kita benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Mau kabur kayaknya seakan-akan kaki saya kayak dipaku di lantai kereta api Bang Ale. Bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai momennya tuh petugas kereta api berlari ke arah pintu gerbong yang terang itu, kayak seakan-akan mau ngejar kita Bang Ale. Jadi dia tiba-tiba dia lari ke kita. Nah yang anehnya itu larinya bukan lari bukan lari, kan orang lari kan kakinya nggak kelihatan ya, karena kan di jendela gitu. Larinya itu kayak sejajar gitu. Oke. Kalau kita lari kan ada bergerak gini-gini ya. Itu gitu menuju ke pintu. Nah itu momennya, saya pikir momennya untuk kita kabur kayaknya. Jadi entah kekuatan apa gitu yang ada di dalam diri saya gitu, akhirnya saya bisa keluar dari kebekuan itu. Saya lari, teman saya cuman masih beku gitu. Akhirnya saya tarik itu dia sampai dia jatuh di lantai kereta api, sampai saya tarik bajunya, seret-seret Bang Ale. Ayo cabut yuk gitu. Ini udah nggak beres gitu kan. Ini cabut. Saya tarik asli ininya tuh bajunya ini. Sampai akhirnya dia bisa berdiri, kita lari kembali ke gerbong belakang yang menuju ke stasiun Depok ya. Kita lari. Dan yang mengerikannya lagi, ketika kami lari itu masih kayak masih trauma saya, momok banget bagi saya. Ketika kita lari di lorong-lorong gelap itu, suara cetek-cetek itu masih berbunyi cetek. Tapi makin cepet Bang Ale. Jadi dia kayak lari ngejar kita dengan sambil bunyiin alatnya itu. Cetek. Itu aduh, sampai sekarang nih, sampai detik ini saya masih suka kepikiran gitu. Suaranya itu benar-benar menjadi traumatis sendiri bagi saya gitu. Jadi kami dikejar-kejar sama sosok yang saya nggak bisa, saya takutnya untuk ngeliat ke belakang, tapi suaranya terus mengikuti kami. Artinya kan dia mengejar kami ya, gitu kan. Cetek gitu kan. Kami lari gerbong demi gerbong di gelap. Itu handicam udah nggak jelas tuh Bang Le. Entah mati entah apa, pokoknya udah saya kalungin ke sini gitu kan. Kayak ada talinya gitu, kalung situ udah lari sekenceng-kencengnya sampai
ke gerbong belakang, diikuti sama suara cetek-cetek di belakang kami, sekitar 2 meter 3 meter di belakang kami gitu. Saya lari paling depan, teman saya di belakang juga masih pegangin saya gitu, pegangin baju saya di belakang gitu. Itu pontang-panting kita lari tuh sampai beberapa kali saya jatuh, atau saya jatuh juga ketabrak-tabrak sama si Rio di belakang gitu. Itu udah nggak jelas larinya gitu. Sampai di gerbong belakang, kami akhirnya tahu ini udah di ujung nih. Ini berarti udah di ujung, udah di ruang masinis di bagian belakang gitu kan ya. Kami lompat lah ke pintu belakang. Itu jaraknya karena nggak ada peronnya, kita sekitar 1,5 sampai 2 meter. Kita lompat ke batu-batuan rel kereta api itu ya. Kita lompat gerubrak tuh, kita dengan kondisi mendaratnya nggak sempurna lah, kita jatuh nggak peduli sakit, nggak peduli apa, nggak peduli luka, kabur terus menelusuri rel kereta api yang ada di belakang peronnya itu. Lari tunggang langgang Bang Ale. Tapi suara cetek-cetek itu rasanya dia sudah berhenti sampai situ Bang Ale. Saya udah nggak mendengar lagi. Cuman kata si Rio teman saya udah ngeliat ke belakang. Si Rio kata yang di belakang ngelihat ketika dia ngeliat ke belakang, ke gerbong belakang, tuh masinis berhenti memandang kami dari ruang masinis gitu. Jadi kayaknya cuma sampai sini nih gua ngejar nih gitu. Jadi sosoknya masih memantau kami gitu ya. Tapi saya itu kata Rio ya, ke teman saya yang lihat itu juga gitu. Larilah kami kurang lebih sekitar 15 menit tuh. Karena lari di rel kereta api agak susah gitu, dengan tertatih-tatih kita lari. Akhirnya sekitar 15 menit karena udah kehabisan napas, kita berhenti kan. Kita duduk lah situ dengan ngos-ngosan, jantung berdegup kencang apa segala macem. Kita duduk di besi rel itu ya Bang Le, duduk untuk ngambil napas gitu. Duduk aja kita ambil ngatur napas gitu kan. Itu gimana anjir, itu apaan sih Dit gitu si Rio yang nggak tahu nih, lu dapat gambarnya gak Dit? Enggak lagi, pas yang lagi kejar-kejar gue udah nggak fokus lagi ngambil gambar, gue udah kabur itu gitu kan. Kita ngambil napas, cerita apa yang terjadi gitu. Udah sekitar 1 menit 2 menit kita ngambil nafas karena kita yakin sudah nggak dikejar lagi Bang Ale ya. Udah lepas dari kejaran itu gitu. Nah, ketika kita lagi ngobrol-ngobrol, lagi berbagi pengalaman duduk di tengah-tengah rel itu, di ujung mata kami itu kayak sekitar 50 meter dari arah stasiun Depok, kita ngelihat kayak ada satu sosok gitu Bang Le. Sosoknya ini kayak pria parubaya lah gitu ya, usia 50 tahun ke atas, jalan kayak kecapean gitu, di tengah rel juga sama kayak kita gitu. Yo, lu ngeliat apa yang gue lihat gak di ujung situ? Iya, kayak ada kayak bapak-bapak, ada cowok deh itu lagi jalan ke arah kita gitu. Yuk kita samperin yuk. Ah gila lu, dengan apa yang terjadi kita kemarin, tadi barusan itu, lu jangan sok berani lu gitu. Si Rio ngomong gitu kan ke. Enggak deh, kayak itu manusia deh, soalnya ada bayangannya. Jadi ketika dia setiap melintasi lampu sorot kelihatan gitu. Itu memang manusia gitu. Ada bayangan yang mantul dari lampu sorot di atas. Iya kayak manusia Dit. Kita samperin yuk gitu. Ketika kita samperin, ternyata bener bapak-bapak ya. Dia bawa tas laptop yang zaman dulu itu yang mereknya Polo. Gitu. Kayak gitu. Jalan kayak capean gitu Bang Le. Gontai jalannya gitu. Kita yang masih deg-degan kita samperin. Pak gitu. Dia diem aja. Terus jalan kayak orang dihipnotis Bang Le. Jalan gitu. Pak, akhirnya kita berani menyentuh gitu. Pak. Seketika itu, ketika kita sentuh, tiba-tiba dia jatuh lemes. Jatuh di rel kereta itu ya. Kaget dong kita. Aduh kenapa nih? Kita coba dudukin gitu kan. Pak kenapa pak gitu. Akhirnya dia baru sadar. Artinya dia baru bisa, tadinya matanya sayu ke depan, akhirnya ngeliat kita gitu. Saya di mana katanya. Si bapak itu ngomong. Bapak di Depok. Tadi saya
bukan mau ke Depok katanya gitu. Loh bapak di mana ini? Bapak kenapa gitu kan? Saya mau pulang ke Citayam. Kok jadi ke Depok katanya gitu. Loh kita jadi sama-sama bingung kan. Oke akhirnya kita coba kita papa, kita balik ke stasiun Depok gitu, jalan lagi. Nah di sana kita cari tuh apalah yang bisa buat tempat duduk gitu, kita dudukin apa segala macem. Nah ketika dia sudah mulai tenang Bang Ale, dia baru bercerita gitu bahwa jadi bapak ini dari stasiun setelah dari Manggarai menuju mau ke Citayam. Jadi si bapak merasa dia naik kereta api. Dia merasa naik kereta api menuju ke Citayam dengan kondisi ya sama persis sama yang terjadi sama mitos itu gitu. Yang Ibu-ibu itu gitu. Padahal sebenarnya dia jalan kaki Bang Ale. Dia jalan kaki dari Manggarai menuju Citayam. Cuma yang di pikiran dia adalah dia naik kereta api. Makanya jadi lemes dia. Bapak bayangin naik jalan kaki jam 1 malam, jam 2 malam di tengah-tengah rel dari Manggarai menuju ke Citayam. Itu jauh banget Bang Ale. Jadi dia lemes gitu, dia jalan kaki. Cuma ada di pikiran dia duduk di dalam kereta api. Padahal dia jalan kaki. Ke gap sama kita di setelah stasiun Depok gitu. Oh jadi gini gitu apa namanya semacam metodenya gitu. Setiap orang yang naik kereta api hantu ini seolah-olah dia naik kereta api padahal jalan kaki. Untungnya karena udah jam 1 malam jam 2 malam tidak ada kereta api yang melintas gitu. Jadi kalau ada kereta api melintas pasti ketabrak gitu. Jadi begitu Bang Ale. Jadi begitu setelah kita tenangin apa segala macam, kita di saat itu juga kita belum berani bercerita ke si bapak, Pak, bahwa kita tuh ngalamin hal yang sama kayak bapak. Cuman bedanya bapak terjebak di dalam kereta apinya, kalau kami melihat kereta apinya gitu. Cuman ya biarlah jadi cerita kami sendiri yang kita bisa kami share itu. Itu si Rio-nya sampai sekarang masih ada. Kalau mau di cross check mungkin bisa jadi bahan tambahan apa segala macam. Ya memang kondisinya setelah kejadian itu, karena memang tidak ada sosial media yang tempat penyaluran kami kan hanya hobi-hobi aja gitu ya cuman antar kami aja gitu yang punya cerita itu gitu. Tapi memang benar adanya, kami memang hunting mencari-cari itu kereta, dokumentasinya juga real itu di video bisa di Jack Backpacker putar ya pas di situ ya. Dalam kereta coy, jam 2 pagi sendirian, gila ngapain sih gue di sini? Ada suara aneh-aneh lagi. Ini pertama kali dan terakhir kali kayaknya saya kapok hunting gitu lagi ya. Jadi ya udah biar jadi cerita masa muda saya aja. Sampai sekarang juga masih muda sih sebenarnya. Ya. Jadi gitu Bang Ale ceritanya Bang Ale. Oke. Cerita pengalaman saya hunting itu. Ya emang di tahun itu kan saya juga ngerasain kan ya kayak yang lagi viral-viral pada zamannya itu ya Bang ya, kayak si jeruk purut itu satu, sama satu lagi Bang tadi itu sebenarnya yang Menara Saidah tuh. Wah saya belum tuh Bang Ale. Nah waktu zaman itu kan sempet viral juga tuh. Betul. Menara Saidah, jeruk purut dulu, terus apa tadi kereta setan itu sama Menara Saidah tuh. Itu rame tuh memang waktu zaman sudah tahun 2000-an kalau nggak salah ya. Betul. Kalau nggak salah nih saya. Betul. Nah jadi Bang Didit di situ sama si Rio ini kok berani banget gitu loh Bang buat hunting ke situ. Rasa penasaran tinggi mungkin Bang ya. Betul Bang Ale. Jadi ya karena memang ya gejolak kaula muda kali ya. Jadi pengen ngerasa apa yang dilarang justru dilanggar Bang Ale. Apa yang coba menjadi urban legend kita coba buktikan.
Karena namanya urban legend kan cerita-cerita diceritakan kembali, diceritakan kembali gitu. Nah kami pengen tahu faktanya gitu, langsung dari sumbernya. Kalau dengar dari orang kan ada kemungkinan nih kasih tambah-tambahan apa segala macam. Kita mau tahu cerita originalnya itu seperti apa gitu. Makanya kami coba membuktikannya langsung gitu. Beberapa sih kami menganggapnya gagal karena memang itu tidak terbukti di kami. Cuman kereta api setan ini bener-bener real, serealnya bisa kami buktikan gitu kan. Dan saya rasa kenapa Depok kayaknya keluar masuk dimensinya itu di situ Bang Ale. Ini saya coba berpikir teorinya ya gitu ya. Jadi setiap kereta api yang melintas itu selalu orang sadarnya di Depok atau orang-orang mentoknya di Depok gitu. Jadi kayak semacam pintu masuk dan pintu keluarnya itu di Depok gitu. Di perbatasan antara stasiun Depok baru dan Depok lama gitu. Ya memang di beberapa hari atau beberapa minggu lalu juga kan udah ada narasumber kita juga tuh yang menceritakan tentang ada ya? Iya, apa namanya di Depo Depok ya. Nah, memang, itu Bang Le. Memang itu ya horor juga, apalagi itu sempat diliput juga kan cerita cerita tentang cerita dia ini diliput sama salah satu TV swasta gitu. Mungkin nanti bisa kita tampilkan juga sekilas ya. Iya. Jadi ya ramai juga, viral juga kisah dia itu, dan banyak yang nonton juga gitu. Karena memang yang dibawakan dia itu benar-benar real apa adanya yang dia alami, karena dia pernah bekerja di situ juga. Gitu. Nah, oke, kita lanjut ke topiknya Bang Didit ini ya. Itu sewaktu Bang Didit melihat pas bertatap itu kan, tadi saya dengarnya langsung ini aja merinding lagi, gitu merinding. Nah, itu pas melihat di seberangnya Bang Didit, orang-orang melihat ke arah Bang Didit sama Rio ini, itu tampak jelas nggak sih wajah-wajah mereka itu Bang, seperti sangat apa? jelas Bang Ale. Jadi karena memang lampu kereta saat itu terang ya, terang benerang ya. Jadi mukanya itu persis sama apa yang diceritakan sama si ibu itu kemarin Bang Ale. Jadi mukanya itu muka-muka zaman dulu Bang Ale, yang masih kumisan tebel gitu. Terus ada yang pakai kacamata juga, kacamata minus yang zaman dulu gitu Bang Ale. Yang gede-gede frame-nya gitu-gitu. Itu bener-bener saya memang tidak utuh ya kami lihat, karena cuman setengah dada gitu doang kan, yang karena di jendela ya. Cuman dari bentukan-bentukan muka, potongan rambut, jenis topinya itu memang di fashion tidak di zaman 2000-an awal, zaman awal milenial ya. Itu benar-benar kayaknya sekitar tahun antar 70-80 awal ya. Saya menurut prediksi saya, sekarang saya di tahun itu juga saya cuma ngeliat dari film-film ya gitu ya. Jadi kayaknya di situ gitu Bang Ale. Dan mukanya itu marah Bang Ale. Bukan lempeng lagi, bukan datar lagi, kayak melotot tajam ke kita tuh, kayak marah. Kayak seakan-akan lu tuh bukan, ini menurut asumsi saya ya, kalian berdua itu bukan korban kami. Cuman kayaknya kok kami kayak ketahuan gitu. Dia ngerasa ketahuan sama kami gitu. Padahal saya merasa saya nggak punya kemampuan untuk melihat apa segala macam gitu. Saya melihatnya gitu sih Bang Ali. Makanya kami dikejar-kejar sama makhluk itu ya, makhluk yang ngejar kami itu gitu. Seakan-akan mengusir kami dari area mereka gitu. Lu masuk paksa gitu. Kami kayak seakan-akan masuk paksa ke area mereka gitu. Mereka nggak suka itu. Makanya kami diusir gitu secara paksa keluar dari area mereka gitu. Yang korbannya malam itu adalah si bapak yang kami temuin terakhir itu gitu. Korban dari kereta api itu. Sebenarnya saya ngambil pesan ya, bahwa ini sepanjang riset saya dan pengalaman saya memang tidak ada korban langsung Bang Ale. Kayak dia semacam pengen eksis aja gitu. Dia mau bahwa kami tidak kan kalau Bang Ale dengar cerita ada setan budak yang ketabrak kereta api apa segala macam, memang kan memakan korban ya. Kalau ini dia menunjukkan cuman gue ada loh, gue eksis loh.
Jadi mungkin teman-teman yang saat itu pulang tengah malam apa segala macam untuk lebih waspada kayak gitulah, saya ngambil pesan-pesan positifnya gitu ke teman-teman yang pendengar gitu. Situ sih Bang Ale. Bahwa akhirnya saya ambil kesimpulan bahwa mereka memang ada, bahwa mereka memang bukan cuman urban legend gitu. Memang ada gitu. Cuman tahun-tahun makin tahun kesini ke dunia modern kayaknya sudah tidak terdengar lagi ya kereta. Udah keramaian manusia. Iya, udah. Jadi mereka juga mungkin Betul. tersingkirkan. Orang sekarang manusia udah pada berani. Iya. Udah pada berani, sudah pada maruk sama setan juga. Justru setan ya nggak zaman dulu juga ya. Apa namanya, zaman dulu ya kayak Bang Didit udah mulai mencari penasaran nih dengan adanya setan nih. Betul. Zaman sekarang tuh lebih dari kayak zaman dulu Bang. Bahkan mereka ditantangin setan gitu. Makanya setan mungkin pada takut ya sama manusia. Jadi kayak nggak ada harga dirinya ya setan. Iya. Selanjutnya Bang Didit kan ini katanya pernah punya pengalaman juga waktu touring ya. Oke, ya. Nah itu gimana tuh Bang? Iya, jadi kalau itu pengalaman belum lama ini Bang Ale, masih 1 tahun 2 tahun ke belakang lah gitu, masih baru-baru ini gitu. Tapi mungkin di lain kesempatan ya Bang Ale ya, karena memang panjang juga ceritanya, nggak kalah menyeramkannya juga gitu. Memang pengalaman pribadi saya gitu. Jadi ya mungkin kalau cerita ini banyak yang nonton, saya akan cerita selanjutnya Bang Ale. Oke, siap. Nah, kita lihat ya, kalau misalkan banyak yang nonton, Bang Didit bakalan cerita lagi gitu ya. Pasti Bang Ale. Soalnya kan ini menjaga juga ya, takut ini Bang Didit banyak banget nih ceritanya. Iya. Padahal kan memang apa yang dialami Bang Didit benar-benar pengalaman yang dialami langsung gitu. Betul. Iya, karena memang saya hobinya jalan-jalan Bang Ale. Jadi ya kebetulan banyak cerita-cerita lah, pengalaman-pengalaman yang bisa di-sharing ke teman-teman yang benar-benar saya rasakan sendiri gitu Bang Ale. Iya, apalagi pernah touring sampai ke mana Bang? NTT juga pernah ya? Oh iya, sampai perbatasan Indonesia sama Timur Leste Bang Ale. Keren, Bang Didit emang luar biasa udah. Iya. Oke, nanti kita Siap, nantikan cerita selanjutnya Bang Didit ya. Kalau misalkan kayaknya nggak rame yang nonton juga, mesti cerita deh Bang kayaknya ya. Ya rame dong. Rame ya, amin. Harus rame Bang Ale. Oke, kalau gitu Bang Didit terima kasih. Terakhir Bang Didit ada yang mau disampaikan lagi nggak nih kira-kira? Oke, kalau teman-teman mungkin yang punya hobi seperti saya ya, ini bisa disebut hobi lah ya. Karena memang kalau saya pribadi, saya kalau tidak membuktikannya langsung, saya orangnya sangat skeptis Bang Ale. Jadi kalau teman-teman yang merasa ada cerita atau apa dari yang kalian dengar, kalau kalian memang punya waktu dan keberanian, lebih baik buktikan sendiri aja gitu. Walaupun sebenarnya ada hal-hal norma-norma yang harus kita patuhi ya di setiap daerah gitu. Jangan, kalau memang kita memang hobi mencari-cari gitu, tetap patuhi norma-norma yang ada di daerah tersebut Bang Ale. Gitu sih Bang Ale. Jangan, adalah karena Indonesia ya, banyak sekali hal-hal yang seperti itu gitu. Banyak ya, patuhin aja lah. Oke. Yang jelas mereka ada. Oke, mantap. Oke, kalau gitu terima kasih Bang Didit. Oke, Jepekers, itulah tadi obrolan misteri Jejak Backpacker bersama narasumber kita Bang Didit. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin menceritakan langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0852 123456683 atau di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke Bang Didit, terima kasih buat ceritanya. Oke, ditunggu cerita selanjutnya Bang Didit ya. Bang Le. Silakan diminum Bang Didit. Oh ya. Sampai jumpa.